Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami mengadakan ibadah live. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Juga Engkau memberkati Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat para hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Kiranya berkat-Mu menyertai, mengurapi, menjamah, sehingga setiap kami dipuaskan, dipenuhi, dan juga dituntun oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Mari yang bersaya bersama-sama katakan amin. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, dunia indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku kan tinggalkan semua. Ku pulang ke rumah-Mu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Ku tatap tempatku berpijak, dunia indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku kan tinggalkan semua. Ku pulang ke rumah-Mu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumah-Mu Bapa. Suatu saat nanti
kita kan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Senang kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, dan para hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah live kali ini. Kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang sungguh selalu rindu untuk bertemu, berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat semuanya. Tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Puji Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian, bahwa Allah itu sanggup memelihara semua ciptaannya, baik manusia, baik semua burung di udara, bunga-bunga di padang, dan juga semua hewan tanaman Tuhan pelihara. Kita akan nyanyikan pujian ini, Bunga Bakung. Bunga bakung dengan warna yang indah, Burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Bapa yang pengasih selalu menjaga umat manusia, disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanku. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Bapa yang pengasih selalu menjaga, bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kita tetap percaya akan setiap firman-Nya, setiap janjinya, setiap perkataannya. Sebab apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Haleluya. Kita kembali nyanyikan lagu ini. Amin. Bunga bakung dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Bapa yang pengasih selalu menjaga umat manusia, disediakan keselamatan. Amin. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Bapa yang pengasih selalu menjaga, bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Katakan bersandar padanya, bersandar padanya, hidupmu sekali lagi. bahagia. Haleluya. Bersandar
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang bahagia. Baik, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan minta Roh Kudus untuk menjamah dan mengurapi kita. Kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Roh kebenaran. Biar membuka hati Bapak Ibu, memberi pengertian kepada Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Kembali katakan dengan segenap hati. Roh Kudus, Roh supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Katakan firman-Mu ya Tuhan, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku
Sungguh Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Lebih daripada kebutuhan makan minum, lebih daripada kebutuhan jasmani. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang akan menerangi seluruh jalan hidupku, cara berpikirku, cara kami bersikap dan bertindak. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kebenaran firman-Mu boleh termeterai dalam hati dan jiwa kami. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus akan memberi kita kekuatan sampai kita menyelesaikan ibadah kita pada saat ini. Oke, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini tentang kenyataan atau iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara juga sama dengan orang-orang lain yang menganggap apa yang tidak kelihatan itu tidak ada, atau sesuatu yang tidak bisa dipegang itu bukan kenyataan. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenyataan berkata, apa yang tidak kelihatan oleh mata ini bukanlah kenyataan. Apa yang tidak bisa dipegang oleh tangan ini bukanlah kenyataan. Apa yang tidak bisa dirasa oleh lidah kita bukanlah kenyataan. Dan apa yang tidak kelihatan, orang menganggapnya itu tidak ada, itu tidak real. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, apa yang tidak nampak, itu benar-benar ada. Contohnya adalah iman. Nah, oleh karena itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, supaya kita lebih memahaminya. Kita akan baca di dalam suratan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, firman Tuhan katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan oleh karena saya seorang tunanetra sehingga menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu benar-benar nyata adanya. Bapak Ibu Saudara, jikalau hidup kita ini hanya terfokus kepada apa yang kelihatan, dan jikalau kita tidak memiliki segala sesuatu, maka kita akan merasa ada yang kurang di dalam hidup ini. Sebab kita tidak memiliki barang-barang, benda-benda. Kita tidak memiliki uang yang kita pegang di tangan kita. Di rumah kita dalam kondisi pandemik ini,
Kadang-kadang seharian kita makan cuma 1 kali. Dulu kita memiliki segala sesuatunya, tapi sekarang semuanya habis terjual untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau kita memperhatikan apa yang kelihatan, maka itu akan sering menjadi masalah. Baik secara fisik atau juga masalah di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Karena apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat, apa yang kita ingin miliki, ternyata kita tidak bisa memilikinya. Akhirnya itu menjadi pergumulan, menjadi masalah di dalam batin kita. Tapi jikalau kita mempercayai Tuhan, bahwa hidup kita ini bukan hanya karena apa yang kita lihat oleh mata ini. Jikalau kita hidup oleh iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita mempercayai apa yang tidak kelihatan, yang belum ada, itu pasti akan terjadi. Sebab firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman itu dasar, iman itu pondasi. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Bahwa Tuhan Yesus menjadikan dunia ini dari yang tidak ada, akhirnya menjadi ada. Itulah iman, itulah kebenaran. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada apa yang kelihatan secara fisik, maka ketika kita tidak bisa mendapatkannya, kita akan kecewa, kita akan putus asa. Sekalipun tidak ada apa-apa, tapi Bapak Ibu Saudara pegang firman Tuhan. Percaya bahwa Allah sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Apa yang Bapak Ibu Saudara sedang doakan, apa yang Bapak Ibu Saudara sedang gumulkan saat ini, percayalah. Mungkin saat ini belum nampak, saat ini mungkin rasanya sulit untuk Bapak Ibu Saudara dapatkan. Tapi jikalau Bapak Ibu percaya bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nantinya akan kita lihat jikalau Bapak Ibu tetap berpegang teguh kepada iman percaya Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu tidak goyah, jikalau Bapak Ibu Saudara tetap kokoh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka apa yang tidak kelihatan itu akan sungguh-sungguh nyata akan Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu Saudara masih meragukan Tuhan? Bapak Ibu, iman atau percaya, pisteuo, itu artinya menyerahkan diri kepada siapa? Oknum yang tertinggi. Siapa dia? Sang pemilik kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya, apa yang tidak mungkin, firman Tuhan katakan apa yang mustahil bagi manusia itu tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Oleh karena itu mari Bapak Ibu, pegang kuat-kuat imanmu dan percayalah bahwa imanmu itu akan membuktikan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu akan berkarya kepada orang-orang yang terus berpegang kuat di dalam imannya dan tidak pernah menggeser sedikit pun imannya. Dan iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jikalau Bapak Ibu percaya kepada Allah yang hidup dan menuruti segala firman-Nya, maka apa yang tidak mungkin, apa yang belum kelihatan, apa yang sepertinya tidak ada, yang mustahil, itu akan terjadi jikalau Bapak Ibu Saudara tetap pegang kuat-kuat firman Tuhan dan mempercayai janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan hanya hidup berfokus kepada apa yang kelihatan atau kepada kenyataan. Karena itu bisa membuat Bapak Ibu kecewa dengan kondisi saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang kecewa, kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan oleh hatinya. Kesehatannya ada masalah, pekerjaannya ada masalah, keluarganya ada masalah, kesulitan ekonomi. Itu bisa membuat Bapak Ibu Saudara frustasi dan kecewa terhadap Tuhan. Tapi jikalau Bapak Ibu tetap berpegang kepada firman-Nya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anak-Nya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, materi, fisik, makanan yang kita butuhkan, minuman, sandang, papan yang kita butuhkan. Memang ketika kita mendapatkannya, kita bersuka cita, hati kita gembira, senang. Tapi ingat Bapak Ibu, semuanya itu hanya sementara. Itu kebutuhan selama kita hidup di bumi ini. Makanan, minuman itu kebutuhan perut. Dan kebutuhan itu akan binasa juga nanti ketika tubuh ini kembali kepada tanah. Jadi Bapak Ibu, jangan memperhatikan yang kelihatan. Atau Bapak Ibu mengingini seperti orang lain punya. Cukupkanlah diri kita apa yang ada. Sebab Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Nya yang tetap percaya. Sekalipun sepertinya tidak mungkin, mustahil. Tapi jikalau Bapak Ibu Saudara tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan. Perhatikanlah apa yang tak kelihatan, iman. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bahan bakar iman itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu limpah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka iman Bapak Ibu Saudara akan tetap kuat, akan tetap menyala, sekalipun di dalam kondisi susah seperti saat ini. Dan hidup Bapak Ibu tidak hanya terfokus kepada apa yang kelihatan. Karena kalau kita tidak mendapatkan yang kelihatan, akhirnya kita kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baiklah kita
memperhatikan dengan sungguh-sungguh nasihat firman Tuhan, mari kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu sorga. Apa yang tidak kelihatan itu iman. Apa yang tidak kelihatan itu kebenaran. Tapi itu real, itu nyata, itu ada. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara hidupi, maka itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Yang benar-benar dapat dijamah, dilihat, dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara yang tetap percaya kepada firman Tuhan. Sebab yang kelihatan itu cuma sementara. Sementara kita hidup di bumi ini, berapa panjang umurnya? Bisa firman Tuhan katakan 70, 80, itu sudah penuh dengan kesusahan. Kita tidak tahu kapan batas waktu hidup kita, tapi kita mau pakai umur hidup kita ini untuk melayani Tuhan, untuk percaya kepadanya, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu jangan perhatikan yang kelihatan, nanti Bapak Ibu ya akan benar-benar dikecewakan dengan apa yang Bapak Ibu Saudara lihat. Tapi ketika Bapak Ibu memperhatikan yang tidak kelihatan atau yang kekal, yaitu surga, yaitu Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu iman, percaya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan dibuat hidupmu bahagia. Sebab penderitaan yang ada di dunia ini cuma ringan, cuma sementara. Tapi kemuliaan yang akan kita terima itu selama-lamanya. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan, biarlah kenyataan tetap berkata, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa dipegang oleh tangan, yang tidak bisa dikecap oleh mulut, itu bukan kenyataan. Tapi kita tetap percaya bahwa apa yang belum kita lihat, belum terbukti itu ada. Sebab surga itu nyata. Sebab kebenaran itu nyata. Sebab Allah itu nyata. Sebab Tuhan Yesus itu nyata. Dan jikalau Bapak Ibu tetap berpegang kepada iman Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah kecewa. Karena itu tinggalkan, ya, abaikan kenyataan. Tapi mulailah hidup di dalam iman percaya Bapak Ibu. Maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa yang diberikan Tuhan selama Bapak Ibu Saudara hidup, bahkan di dalam kondisi-kondisi susah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan biarlah kebenaran termeterai dalam hati Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai bentuk bahwa kita percaya kepada janjinya. Allah itu sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan Allah itu tetap sanggup mengangkat hidup kita. Mungkin orang lain menjatuhkan kita, tapi Allah akan mengangkat kita di dalam kemuliaannya, di dalam kebenarannya. Segala perkaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara.
segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuat hatiku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Katakan kembali, bila engkau Yesus, haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Tak ada yang dapat merendahkan, tak ada yang dapat menghinakan, sebab Engkau yang mengangkat, Engkau yang memegang, Engkau yang memiliki hidup kami ini. Kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau Engkau sudah menyertai ibadah live kami. Tuhan, mari Engkau juga menyertai seluruh jemaat-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, baik para lansia, difabel, gemakasih, dan anak-anak. Engkau tetap menghibur, Engkau tetap ada, menjaga, melindungi mereka dalam kesusahan di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau tetap memberi kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan juga untuk para mitra bakti. Tuhan terus memberkati orang-orang yang selama ini bekerja bersama dengan kami di dalam terus meninggikan, membesarkan, dan melebarkan kerajaan Allah di bumi ini. Berkati juga para sponsor, donatur, orang-orang yang sudah Tuhan bersama-sama memberkati pelayanan kami. Kiranya Tuhan juga memelihara hidup keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, terlebih pelayanan mereka. Terima kasih untuk Bapak Ibu Iwan Tesi, pemilik tempat ini. Kiranya Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan, menjaga, melindungi di dalam keluarga, anak, mantu, cucu. Tuhan, pelayanan mereka, kiranya berkat Tuhan tercurah atas keluarga ini. Kami terus berdoa juga untuk sinode kami JKI, khususnya Pastor Ade dan Ibu yang masih di Amerika. Tuhan tetap menjaga, melindungi, memakai Tuhan kedua hamba-Mu ini. Terima kasih. Kali lagi kami menyerahkan Tuhan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan memberkati pimpinan pusat, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, bersama dengan seluruh kabinet Indonesia Maju, para menteri yang bekerja keras untuk Tuhan menyelesaikan khususnya untuk COVID-19 ini, bersama dengan tim gugus tugas baik dari pusat hingga daerah. Berkati lembaga tinggi tertinggi negara. Tuhan juga memberkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara kami Indonesia dari segala kaum radikalisme, para teroris,
dan orang-orang yang ingin memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia ini. Bila kebenekaan terus dijunjung tinggi di negeri ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, Tuhan, tenaga medis dan juga para sukarelawan. Terus Tuhan bekerja dengan keras sebagai ada di depan untuk menyelesaikan masalah COVID ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, kesehatan mereka secara pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara semua angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan ibadah live kali ini. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati, bersama-sama katakan amin. Dipersilahkan duduk kembali. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti ibadah live kami sampai saat ini. Kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, ya, sebelum kami undur, ya, kami terus percaya bahwa Bapak Ibu tetap ada di dalam lindungannya. Tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Sampai berjumpa di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.